Renungan Kefas 4. Gambaran Lukas pasal 22 ayat 53. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Dalam Lukas pasal 22 ayat 47 sampai pasal 23 ayat 25, kita perlu terkesan dengan 4 gambaran. Gambaran yang pertama adalah gambaran tentang manusia penyelamat, yaitu manusia Allah. Bila kita melihat gambaran yang disajikan oleh Lukas tentang manusia penyelamat ini, sejak dia ditangkap sampai dia dihukum mati oleh Pilatus, kita melihat gambaran Tuhan Yesus sebagai manusia Allah yang lengkap dan sempurna. Sewaktu dia melewati berbagai penghinaan, dia sepenuhnya digambarkan sebagai yang memiliki standar moralitas tertinggi. Dia sepenuhnya layak menjadi pengganti bagi orang-orang dosa. Gambaran kedua adalah tentang para pengikut manusia penyelamat yang bertindak dalam hayat alamiah. Kita perlu menyadari bahwa ini juga adalah gambaran kita yang begitu alamiah. Gambaran ketiga adalah tentang orang-orang agama yang palsu, penuh dengan tipu muslihat dan kepura-puraan. Gambaran keempat adalah tentang pemerintahan Romawi dan para penguasanya yang tidak adil, gelap, dan bobrok. Sobat Kefas, melalui gambaran-gambaran tersebut, kita dapat melihat situasi yang macam apa yang dihadapi oleh manusia penyelamat ketika ia pergi ke salib. Dia bukan dibawa orang ke salib, melainkan dia sendiri yang pergi ke salib. Di atas salib, dia sengaja menyerahkan nyawanya untuk menggenapkan kematian yang al-muhid yang membawa dia masuk ke dalam kebangkitan dan menggenapkan Yobel. Selanjutnya, manusia penyelamat ini membawa para pengikutnya bersama dengan dia ke dalam kematian untuk mengakhiri mereka, supaya mereka dapat digantikan dan ditunaskan. Kemudian, dalam kebangkitannya, mereka dapat menikmati dia sebagai Yobel mereka. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih penuh mengenal apa yang digambarkan dalam kitab Lukas, kita perlu meluangkan waktu untuk mempelajari surat-surat kiriman Paulus dalam Alkitab. Terang hari ini, di atas kayu salib, Tuhan menyerahkan nyawanya untuk penggenapan kematiannya yang al-muhid, agar kebangkitan dan Yobel dapat digenapkan. Poin doa: berdoa supaya di dalam pengenalan kita terhadap firman Tuhan, semakin kita menikmati Yobel itu.